Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis-hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif Konsultasi Islam bersama guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizallahu taala. Kemudian salat dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak nanti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV, kita informasikan juga untuk Anda yang tidak dapat menyaksikan secara langsung acara interaktif ini, juga dapat mendengarkan melalui relay radio Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, diantaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, Radio Ang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Solo. Kita ucapkan terima kasih jazakumullah khairan yang telah ikut serta dalam relay acara ini. Dan untuk bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan sebelum kita merespon pesan telah masuk, alhamdulillah telah bersama kita di studio Jember Fatwa TV. Pemateri kita pada kesempatan ini guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizallahu taala yang merupakan dosen di Sekolah Tinggi Dirasah Islamiyah Jember. Ya, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepalakum Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Gimana antum? Alhamdulillah taib Ustaz. Baik Ustaz, sebagai biasa kita minta berupa nasihat sebagai kalimat pembuka Ustaz. Tafadhal. Barakallahu fiik. Yakullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin memberikan pengingat kepada diri anak pribadi, dan juga memberikan pengingat kepada antum dan antuna sekalian. Di antara sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai motivasi untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah syurga dan neraka. Janji syurga dan ancaman neraka. Tentang syurga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "U'iddat lil muttaqin." Bahwa syurga tersebut telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tentang neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "U'iddat lil kafirin." Bahwa neraka tersebut telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir. Tapi sayangnya, sebagian orang tidak begitu tersentuh dengan surga dan neraka ini. Sering mendengar nama surga, sering mendengar nama neraka, tapi tidak ada semangat di dalam hatinya untuk menggapai surga itu. Dan tidak ada ketakutan di hatinya terhadap neraka itu. Mungkin keadaan ini disebabkan karena kurangnya gambaran mereka tentang keduanya. Tidak begitu tahu tentang surga, bagaimana nikmat yang ada di surga. Dan tidak begitu tahu tentang neraka, bagaimana siksa-siksa yang ada di neraka. Maka
ketika keadaannya seperti ini, kita menjadi sangat butuh terhadap penjelasan singkat dan sederhana tentang surga dan neraka ini. Sehingga ketika kita mendengar kata surga, kita langsung punya semangat untuk meraihnya. Ketika kita mendengar nama neraka, maka kita punya rasa takut yang tinggi dari dijerumuskan di dalamnya. Dan di antara cara agar kita bisa mempunyai gambaran yang lebih baik tentang surga dan neraka adalah dengan mengingat dua sisi yang berlawanan tentang surga dan neraka. Ketika disebut surga, maka ingatlah tingkatan paling rendah di surga. Sehingga dengan tingkatan tersebut kita bisa membayangkan bagaimana orang yang di atasnya. Ketika kita mendengar neraka, maka ingatlah siksa yang paling ringan di neraka. Sehingga ketika kita dengar neraka, kita langsung ingat yang teringan seperti itu, apalagi yang di atasnya. Lebih mengerikan lagi. Ingatlah dua sisi ini. Ya. Dalam masalah neraka, ingatlah siksa yang paling ringan. Ketika mendengar nama neraka, ingatlah siksa yang paling ringan di neraka. Dan ketika mendengar nama surga, ingatlah nikmat surga yang paling rendah. Dan keduanya telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang neraka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, "Inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah la rajulun tuda'u fi akhmasi qadamaihi jamrah yaghli minha dimaghu." Sungguh penduduk neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat nanti adalah orang yang di bawah telapak kakinya diletakkan bara api. Hanya bara api, bukan apinya. Tapi dengan bara api tersebut, otaknya mendidih. Ini yang paling ringan. Dan di dalam riwayat lain dikatakan bahwa orang yang menerima siksaan ini adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, ya, yang beliau berikan syafaat agar siksanya menjadi ringan. Tapi yang paling ringan pun seperti itu. Kalau ingat neraka, ingatlah siksa yang paling ringan ini. Bara apinya neraka dan diletakkan di bawah kaki, itu bisa mendidihkan otak yang ada di kepala. Na'udzubillahi minan nar. Kalau yang paling ringan saja seperti ini, bagaimana yang lebih dari itu? Sedangkan nikmat yang didapatkan oleh orang yang paling bawah di surga nanti adalah sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan dia paling akhir masuk ke surga. Apa kata Allah kepada orang tersebut? Idhab fadkhulil jannah fa inna laka mithla dunya wa 'asharata amthaliha. Masuklah engkau ke dalam surga, karena engkau di dalam surga itu mendapatkan kenikmatan 10 kali lipatnya dunia seisinya.
engkau di surga akan mendapatkan jatah ya seperti dunia bahkan 10 kali lipatnya. Subhanallah. 10 kali lipat dunia. Ini orang yang paling terakhir masuk surga. Kalau orang yang paling terakhir masuk surga seperti ini, bagaimana yang di atasnya? Subhanallah. Ingatlah dua sisi ini, sehingga ketika kita dengar kata-kata surga, kita benar-benar mengharapkan bisa mendapatkan nikmat itu. Dan ketika kita mendengar kata-kata neraka, kita benar-benar takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala di neraka tersebut. Siksa neraka begitu mengerikan. Dan nikmat di surga begitu indah dan begitu menyenangkan. Apalagi kalau kita menjadi orang-orang yang saleh, maka kenikmatan di surga menjadi lebih istimewa lagi. Sebagaimana Allah firmankan dalam hadis qudsi, a'adadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang pantas memasuki surga firdausnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dijauhkan dari siksa neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan atas nasihat ini, semoga bermanfaat kita semua. Baik, pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio, sudah ada telepon yang masuk, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bersama Ibu siapa di mana? Ya, hamba Allah di Kampar Riau. Silakan Ibu. Boleh nanya masalah sholat? Ya. Ya, silakan. Bagaimana sholat seorang perempuan? Apakah dia juga harus jahar di waktu sholat jahar seperti laki-laki kalau dia sholat sendiri? Diulangi Bu pertanyaannya. Bagaimana sholat seorang perempuan di rumah kan? Apakah dia harus menjaharkan bacaannya di waktu sholat jahar seperti maghrib, isya, subuh? Baik. Seperti laki-laki. Ya, dia sholat sendirian apa jadi imam? Sendirian. Baik. Iya. Terima kasih Ibu yang ada di Kampar Riau. Ya, silakan Ustaz. Iya. Pada asalnya ya, untuk kaum muslimah ya, lebih baik untuk dilirihkan suaranya. Pada asalnya demikian, ya. Karena itu lebih jauh dari fitnah, ya. Itu lebih jauh dari tindakan menimbulkan fitnah kepada lawan jenis, ya. Pada asalnya lebih baik dilirihkan, baik di sholat jahriyah maupun di sholat yang sirriyah. Tapi bukan berarti kalau dia menjaharkan suaranya menjadi diharamkan, tidak, ya. Tapi lebih baiknya dilirihkan, wallahu taala a'lam. Baik, jazakallah khairan. Demikian yang bertanya Ibu di Riau, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya penelpon telah terhubung, kita coba angkat Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bersama siapa di mana? Dari Umu Aryo di Pekanbaru. Iya, Umu Aryo di Pekanbaru, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada titipan pertanyaan dari member di Rosa. Iya. Begini Ustaz, bagaimana hukumnya wakaf buku? Di mana seseorang yang mau berwakaf membeli produk atau menyetorkan uang ke pihak A, yang dimana produk itu adalah yang dijual oleh pihak A. Contoh ini, teman anak seorang konsultan atau semacam reseller penerbit buku. Penerbit ini membuat
membuat program berupa perpustakaan atau rumah buku. Dan dia membeli buku-buku yang ada di sana itu dari uang wakaf orang. Biasanya kalau dia mendapatkan penjualan itu dia kan dapat bonus. Bagaimana hukum bonus dari uang wakaf itu, Ustaz? Bonus. Iya. Mendapatkan bonus dari pewakaf. Iya. Karena dia membelikan buku itu kan dengan uang wakaf orang yang disetorkan kepada dia. Baik. Ya, cukup Ibu. Ya, udah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pada asalnya seperti ini dibolehkan ya. Pada asalnya seperti ini dibolehkan, tapi jangan sampai ya penjual buku tersebut ya menjual dengan harga yang lebih mahal. Ya jangan memanfaatkan orang yang berbuat baik untuk mengambil keuntungan yang lebih besar ya. Kalau harganya seperti harga pasaran ya atau bahkan lebih murah dari harga pasaran, maka ya yang seperti ini dibolehkan ya, walaupun yang menjual dia dan yang berusaha untuk mencari pewakaf juga dia. Jadi di saat yang sama dia berjualan, tapi di saat yang sama dia memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk berwakaf. Kalau dia niatnya berjualan, ya tidak ada masalah sama sekali di situ, dan dia sebagaimana boleh menjual kepada orang lain, dia boleh juga menjual kepada orang yang akan mewakafkan buku yang dibeli dari dia. Begitu pula dengan hadiah yang dia dapatkan dari pewakaf, ya. Kalau pewakaf memberikan hadiah kepada penjual buku ini, maka tidak ada masalah sama sekali. Pada asalnya ya hadiah itu dibolehkan, bahkan dianjurkan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya penelpon telah terhubung, kita coba angkat kembali. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Ibu siapa di mana? Dari Palembang. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mau tanya tentang anak durhaka kepada orang tua ini Pak Ustaz. Ya. Ada kira-kira nerakanya itu apa ya Ustaz bagi anak yang durhaka itu Ustaz? Ya, kedengarannya itu mengerikan sekali Pak Ustaz. Ustaz berbicara tadi itu Ustaz. Baik, cukup Ibu. Ya ini satu lagi ya Pak Ustaz. Itu pertanyaannya tentang bagaimana kita tahu bahwa kita durhaka atau tidak gitu ya? Ya begitu Pak. Ya ini satu lagi Pak Ustaz, masalah sholat ini Pak Ustaz. Iya. Nah, ini Pak Ustaz, saya ini mau tanya sholat saya ini sudah sempurna apa belum Pak Ustaz? Masalah sunnah ini Pak Ustaz. Nah, sholat sunnah saya ini kalau saya itu sholat maghrib Pak Ustaz, sebelum maghrib itu 2 rakaat, katanya itu sesudah maghrib tidak boleh ya Pak Ustaz? Sesudah maghrib malah sangat dianjurkan. Oh. Iya, sangat dianjurkan sesudah maghrib, termasuk sholat rawatib. Ya, berapa rakaat itu ya Pak Ustaz? 2 rakaat. 2 rakaat sebelum maghrib 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat ya Pak Ustaz? Iya. Nah, yang tidak diperbolehkan itu yang mana ya Pak Ustaz? Sesudah asar sama sesudah subuh. Oh, sesudah asar sama sesudah subuh. Iya. Ya. Cuman itu Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida di Palembang, silakan Ustaz. Iya. Bagaimana kita tahu bahwa kita durhaka kepada orang tua ataukah tidak durhaka kepada orang tua? Patokannya adalah yang pertama, apakah kita sudah membahagiakan orang tua ataukah kita malah membuat hati orang tua sedih? Ini patokan yang pertama. Ketika kita bisa membahagiakan hati orang tua, maka kita berarti bukan orang yang durhaka. Sebaliknya,
ketika kita menjadikan hati orang tua sedih, maka ya kita berarti durhaka kepada orang tua. Ya, hanya saja durhaka ini tingkatannya berbeda-beda. Ada durhaka yang ringan, ada durhaka yang berat, ya. Semakin tinggi gangguan kita kepada orang tua, maka semakin tinggi tingkatan durhakanya. Semakin ringan gangguan kita terhadap orang tua, maka semakin ringan pula tingkatan durhakanya. Taib. Yang kedua, yang harus kita perhatikan dalam masalah ini adalah apakah yang membahagiakan orang tua itu sesuatu yang diridhai oleh Allah ataukah tidak? Apakah yang mengganggu hati orang tua itu sesuatu yang diridhai oleh Allah ataukah tidak? Ini harus kita lihat juga ya sisi ini. Ini juga akan mempengaruhi apakah kita itu durhaka kepada orang tua ataukah tidak. Ya, sisi bahwa apakah sesuatu yang membahagiakan atau mengganggu hati orang tua itu sesuatu yang dicintai oleh Allah ataukah tidak. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, kemudian orang tua ternyata tidak senang, maka ini bukan durhaka. Ini bukan durhaka. Sebagaimana dulu ya dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendakwahi orang tuanya. Tapi orang tuanya tidak suka. Bahkan orang tuanya marah. Sampai orang tuanya mengatakan la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyya. Wahai Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti dari dakwahmu ini, dari tindakanmu mendakwahi aku, maka aku benar-benar akan merajammu, melemparimu dengan batu. Wahjurni maliyya, dan tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Maksudnya Nabi Ibrahim diusir dari rumah orang tuanya. Subhanallah. Tapi tidak dikatakan bahwa Nabi Ibrahim di situ telah berlaku durhaka kepada orang tuanya, tidak. Karena Nabi Ibrahim di situ sedang menjalankan sesuatu yang sangat disenangi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada Allah. Ya. Maka kalau yang menjadikan orang tua kita tidak senang kepada kita atau yang mengganggu hati orang tua kita adalah sesuatu yang wajib kita lakukan, maka ini tidak masuk dalam durhaka kepada orang tua kita. Namun yang perlu dipertimbangkan juga ya, kadang-kadang di sana ada pilihan. Pilihan yang pertama, pilihan yang mubah, tapi itu tidak mengganggu hati orang tua. Pilihan yang kedua, pilihan yang sunnah atau ya sangat dianjurkan, sunnah muakkadah, tapi itu mengganggu hati orang tua. Ketika dua pilihan seperti ini, dua-duanya dibolehkan, hanya saja yang satu lebih afdal tapi mengganggu orang tua, yang satu ya tidak lebih afdal tapi tidak mengganggu hati orang tua, maka dahulukan sesuatu atau pilihan yang tidak mengganggu hati orang tua. Saya contohkan ya, misalnya masalah cadar. Cadar ya menurut pendapat yang ana lihat lebih kuat tidaklah wajib, tapi sangat dianjurkan. Ya. Cadar sunnah sangat dianjurkan. Tapi kalau tidak memakai cadar dan masih menutup aurat ya, maka dibolehkan. Ya, tidak ada masalah. Kalau misalnya orang tua merasa terganggu dengan cadar seorang anak, maka anak di sini ada dua pilihan.
memakai cadar mendapatkan pahala sunnah. Tidak memakai cadar tidak ada masalah. Kalau memakai cadar benar mendapatkan pahala sunnah tapi hati orang tua terganggu. Kalau tidak pakai cadar, dia tidak mendapatkan pahala sunnah tapi dia menenangkan hati orang tua. Maka pilihlah pilihan yang tidak mengganggu hati orang tua. Pilihlah pilihan yang tidak mengganggu hati orang tua. Begitu pula ya sebaliknya. Apabila pilihan tersebut menjadikan hati orang tua bahagia tapi kemaksiatan, maka jangan dilakukan. Ya, apabila pilihannya orang tua menginginkan sesuatu yang bisa membahagiakan dia, tapi itu maksiat, maka jangan kita lakukan. Ya, jangan kita lakukan. Intinya, kita tetap wajib mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib mendahulukan keridhaan orang tua, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada keridhaan orang tua. Ya, kalau kita sudah melakukan dua hal ini, ya, maka ya kita tahu ya apakah kita durhaka ataukah tidak. Ya, wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian Ibu Ida di Palembang. Pertanyaan semoga bisa dipahami. Baik, kita coba sapa penelpon berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam, dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu, Ustaz. Ya, silakan Bapak Saleh Haji. Iya, ya, baca Al-Fatihah dalam sholat itu rukun. Nah, bagaimana makmum yang berjamaah sama imam yang sholat jar, bagaimana menerapkan baca Al-Fatihah di rukun itu dalam makmumnya Ustaz? Iya. Nah, yang kedua, bagi imam yang sholat jar itu setelah baca Al-Fatihah baca surat, itu apakah didahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim atau tidak? Begitu pula dengan surat keduanya di Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah itu potongan ayat yang dibaca, apakah didahului dengan baca Bismillah atau tidak? Yang ketiga, tentang sholat antara menunggu waktu sholat antara maghrib dan isya, apakah ada tuntunannya melakukan sholat terus menerus 2 rakaat atau tidak? Yang keempat, Ustaz, sholat Jumat, sholat ba'diyah Jumat itu 4 rakaat, dilaksanakan 2 rakaat, lebih utama dilaksanakan di masjid atau di rumah. Ya, demikian Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh Haji di Bengkulu ya. Silakan Ustaz. Taib satu-satu ya. Yang pertama Ustaz. Yang pertama tentang Al-Fatihah apakah rukun? Ya, taib. Yang pertama, ya, Bapak tadi mengatakan bahwa baca Al-Fatihah itu rukun salat, ya. Bagaimana ketika seorang makmum dia bermakmum dengan imam di salat jahriyah? Bagaimana membaca Al-Fatihahnya? Taib, bagi orang yang meyakini benarnya pendapat bahwa makmum di salat jahriyah tetap wajib membaca Al-Fatihah, maka dia membacanya bisa di sela-sela imam berhenti membaca surat Al-Fatihah. Ya, misalnya imamnya mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti sebentar, ketika itu makmum membaca. Ya, ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan bacanya ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, walaupun setelah itu imam membaca surat. Tidak perlu diperdulikan, yang penting makmum membaca Al-Fatihah ketika itu. Ada yang mengatakan bacalah di waktu diamnya imam. Seperti misalnya ketika imam selesai membaca Al-Fatihah dan akan membaca surat, itu biasanya ada diam sebentar. Ketika itu baca. Kalau belum selesai, imam sudah membaca surat lagi, maka berhenti. Nanti ketika imamnya selesai membaca surat, ya, biasanya imam ada jeda sedikit. Ketika itu kita teruskan baca Al-Fatihah. Ada yang mengatakan
dibolehkan membaca Al-Fatihah sebelum imam membaca Al-Fatihah. Misalnya di waktu imam membaca doa istiftah, imam membaca doa istiftah, makmumnya membaca Al-Fatihah. Kemudian imam membaca Al-Fatihah, makmum tinggal mendengarkan saja. Namun ya, pendapat yang saya lihat lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan ketika makmum sudah mengeraskan bacaan Fatihahnya untuk makmum dan makmum sudah mengaminkan bacaan Fatihahnya imam, maka kewajiban makmum untuk membaca Al-Fatihah menjadi gugur. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila Al-Qur'an dibaca, maka dengarkanlah bacaan itu dan diamlah. Dengarkanlah bacaan itu dan diamlah. Sekarang imam membaca Al-Fatihah untuk siapa? Tidak ada kemungkinan lain kecuali untuk makmum. Ya, maka makmum diwajibkan untuk mendengar dan diam di situ. Karena Allah perintahkan itu, fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkanlah dan diamlah. Kemudian setelah imam membaca waladdallin, makmumnya mengatakan amin. Setelah itu biasanya tidak lama makmum ya membaca surat, ya. Dan tidak ada anjuran bagi imam untuk melamakan diamnya dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Tidak ada dalil yang sahih dalam masalah ini, ya. Hadis yang dijadikan untuk dalil dalam masalah ini, ya, hadisnya kurang kuat. Sehingga imam tidak ada anjuran sama sekali untuk melamakan jeda antara bacaan Al-Fatihahnya dengan bacaan surat setelahnya. Taib, ketika imam membaca surat setelah Al-Fatihah, tetap saja makmum diperintahkan untuk mendengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarlah dan diamlah. La'allakum turhamun. Agar kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu imam akan segera untuk rukuk. Sehingga praktis, ya, tidak ada waktu yang mencukupi bagi para makmum untuk membaca Al-Fatihah ketika itu. Dan makmum sudah mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam. Makmum juga sudah mengaminkan Fatihahnya imam, ya. Maka inilah pendapat yang paling kuat, dan ini pendapat yang lebih ringan dalam masalah ini, ya. Lebih ringan bagi makmum untuk fokus mendengarkan imam dan merenungi bacaan imam daripada memaksakan diri untuk membaca Al-Fatihah ketika imam membaca surat. Sehingga kalau imam membaca surat, makmum membaca Al-Fatihah, bacaan suratnya menjadi kurang begitu berfaedah. Imam membaca untuk siapa? Untuk makmum. Sedangkan makmum disibukkan dengan membaca Al-Fatihah. Ya, ini alasan-alasan yang menguatkan, ya, bahwa menguatkan pendapat bahwa makmum apabila imamnya sudah mengeraskan bacaannya, maka makmum tidak diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah lagi, ya. Sehingga, ya, untuk bapaknya tadi, ya, apabila sholat sebagai makmum dan imamnya menjaharkan bacaannya, maka sebaiknya mendengarkan bacaan imam, renungi dan diam, ya, diam. Jangan seperti sebagian orang, ya, yang mengikuti bacaan imamnya. Katanya, saya pernah ya melihat atau bahkan mengingatkan, kenapa kok baca bersama imam? Katanya agar tidak ngantuk. Ya, biasanya di sholat tarawih ketika imam bacaannya panjang, makmum hanya mendengarkan dan tidak faham artinya, itu memang akan ngantuk, ya. Yang faham artinya saja kalau dia capek bisa ngantuk, apalagi yang tidak faham artinya, bacaannya panjang maka akan ngantuk. Sehingga ada orang-orang yang berinisiatif untuk membaca juga. Ini juga tidak
tidak baik ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastami'u lahu wa ansitu. Dengar dan diam. Ya. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khair. Ada telepon menunggu Ustaz, bagaimana kita Baik. angkat Telepon dulu aja. Ya. Kita coba sapa. Assalamualaikum 42 TV. Waalaikumsalam. Ya, bersama siapa di mana? Pak Ali dari Medan ini. Silakan Bapak Ali di Medan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kalau kita di Indonesia ini kan kalau pergi umroh atau haji, kebanyakan kadang-kadang dia tanpa muhrim. Itu bagaimana hukumnya itu Ustaz? Sedangkan katanya kalau bersafar itu, kalau seorang wanita itu harus ada muhrimnya. Jadi gimana itu hukumnya Ustaz? Jadi kalau seperti di haji, dia diperbolehkan oleh katakanlah Menteri Agama berangkat, umroh pun diperbolehkan. Gimana hukumnya itu? Baik. Dan yang kedua Ustaz, kita kan kadang-kadang umroh. Jadi kita tukari uang realnya ini. Kalau di sana misalnya 1 real itu 395, kita beli uang di real di Saudi, Mekah lah dulu katakan, ini kita kasih sama jemaah, misalnya 390, berarti kita untung 1 real untung 5 1 real itu 3.900 kira-kira. Ya, gitulah kira dia beruntung lah kita. Bagaimana hukum itu Ustaz? Apakah kita dosa atau tidak itu? Dan yang seterusnya Gimana tadi pertanyaannya yang kedua ini gimana? Kan gini, kita kan untuk memudahkan jamaah. Iya. Ya dari kampung kadang-kadang kan dia nggak tahu gimana tukar uang di Mekah atau di Madinah kan. Iya. Nah, jadi kita tukar uang mereka itu, kita beli di sana misalnya kita tukar 300, katakan 390, iya kan, 1 real. 3.900. 3.900 ya. Iya. Kita jual sama mereka misalnya 3.800. Jadi Iya. kita beruntung 100 rupiah kan. Iya. 1 real. Gimana hukumnya itu Ustaz? Dan sebaliknya. Berarti mereka di sana ya, ketika di Madinah misalnya ngasih ke kita 1 realnya 3.900, kemudian kita beli 3.800 gitu ya. Iya. Jadi bagaimana Ustaz kalau sebaliknya? Misalnya kita sudah pulang, siapa yang punya uang real kita tukar balik, misalnya tadi itu kita tukar 3.900, kita beli dari mereka misalnya 3,5. Ya, paham. Gimana hukum itu Ustaz? Ya. Terima kasih Bapak Ali di Medan Sumatera Utara. Silakan Ustaz. Taib, yang pertama tadi apa? Umroh tanpa mahram Ustaz. Iya. Saya lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa safarnya perempuan tanpa mahram itu haram. Karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailah illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar yang jaraknya sehari semalam kecuali dia bersama mahramnya. Rasulullah katakan tidak halal. Ya, bagi siapapun perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar yang jaraknya sehari semalam. Orang dahulu kalau safar sehari semalam itu biasanya jaraknya sampai 80 km. Apalagi ini safar dari Indonesia sampai ke Saudi, ya. Maka ini diharamkan. Taib, umrahnya bagaimana Ustadz? Kalau dia safar untuk umrah, apakah umrahnya bisa dikatakan sah, ya, mendatangkan pahala? Kita katakan iya. Umrahnya bisa sah dan bisa mendatangkan pahala, tapi dia berdosa dari sisi safarnya yang tanpa mahram tersebut. Wallahu taala alam. Kalau tadi dikatakan pemerintah membolehkan, pemerintah Saudi juga membolehkan. Iya. Walaupun pemerintah kita membolehkan, pemerintah Saudi membolehkan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak halal. Memang ada pendapat ya, dan ini khilaf yang mu'tabar. Ada pendapat lain yang mengatakan dibolehkan untuk safar tanpa mahram apabila bersama dengan rombongan yang ma'munah, ya, rombongan yang bisa dipercaya. Maka safarnya menjadi dibolehkan karena mereka melihat dari hikmah, ya. Hikmahnya mahram itu adalah untuk memberikan keamanan. Dan sekarang
dia bersama dengan rombongan yang bisa dipercaya sehingga mereka aman, ya. Bahkan mungkin keamanan yang diberikan oleh rombongan tersebut lebih besar daripada keamanan yang diberikan oleh seorang mahram, ya. Sehingga banyak ulama yang membolehkan safarnya seorang wanita tanpa mahram apabila sudah bersama dengan rombongan yang bisa dipercaya. Taib, ya, namun hadis tadi sulit untuk dijawab, ya. Sulit untuk dijawab. Rasulullah katakan demikian, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar yang jaraknya sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Sehingga ana katakan safarnya seorang wanita tanpa mahram untuk umrah, dia berdosa dari sisi safarnya, tapi dia mendapatkan pahala dari sisi amalan umrahnya yang bisa kita anggap ya sah kalau memenuhi syarat rukunnya. Wallahu taala a'lam. Yang kedua, Ustaz, menukar Taib. uang. Tentang pertukaran uang, ya, dari real ke rupiah, itu yang penting kontan, ya, yang penting kontan. Misalnya ya temannya punya real dan temannya lagi punya rupiah di Madinah, maka pertukaran ini tidak ada masalah. Misalnya 1 real dijual dia 4.000, tidak ada masalah. Yang penting kontan, ya, tidak ada yang ditangguhkan. Dua-duanya harus serah terima. Ini 1 realnya, ini 4.000-nya. Ya. Kalau misalnya ya dia disuruh, saya tukarkan dong di tempat, ya, di money changer misalnya di sana. Kemudian orang tersebut bermain di situ, dia ngambilnya 3.800, dia jual ke situ ya 3.900. Ini tidak boleh. Karena dia sebagai wakil, ya. Dia sebagai wakil di situ. Dia diminta oleh temannya untuk membelikan. Maka itu wakil. Kalau dia katakan saya jual beli di sini Ustaz, tidak ada kontan, maka tidak boleh. Tidak ada kontan, tidak ada serah terima. Orang tersebut ngasih rupiah dulu, kemudian kita berangkat. Mana realnya? Tidak ada kontan, maka tidak boleh. Kalau ingin ya dihalalkan, maka silahkan orang yang tadi ingin menjual real, silahkan datang ke money changer. Dia beli real di sana yang banyak, misalnya dapat harga 3.900. Setelah itu, ya dia di situ kan belinya kontan, ya. Setelah itu ke jamaah, saya punya uang real, siapa yang mau? Kemudian setelah itu tukar 1 real 4.000 rupiah, tidak ada masalah sama sekali. Yang penting kontan, ya. Begitu pula ketika pulang, karena dia merasa tidak butuh dengan realnya itu, akhirnya dia ingin jual 1 realnya 3.800. Tidak ada masalah, jual saja 3.800, yang penting kontan. Jadi rupiahnya diserahkan juga ketika itu. Ya Allah Ta'ala. Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallah. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita terhubung kepada penelpon berikutnya, Ustaz. Kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dengan Hilmi di Banten. Silakan Bapak. Ya. Barakallahu fikum Ustaz Musyafa. Wafikum barakallah. Hayakumullah. Mau izin menanyakan, ini judulnya mewakilkan istri saya, Ustaz. Jadi pertanyaan singkat saja. Kalau istri saya sedang sendiri di rumah begitu, dan ini kan baru punya bayi. Ya. Sebagian besar waktu sholat istri saya itu cepat-cepat, Ustaz, karena biasanya anak saya kalau ditinggal itu nangis kan, nggak mau ditinggal sendiri gitu. Nah, kira-kira bagaimana, Ustaz, hukum sholat istri saya ini? Apakah mungkin dimaafkan jika cepat-cepat itu karena anak saya nangis, atau bagaimana, Ustaz? Itu saja. Ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Solusinya kalau ingin cepat, ya dibolehkan untuk mempercepat salatnya selama tomak ninahnya masih dijaga. Ya. Jadi tomak ninah ini termasuk rukun dalam salat, ya. Tomak ninah itu ya ketika kita menjalankan satu posisi dalam salat, kita tenang, ya. Jadi posisi kita menjadi tenang. Ketika sudah tenang, sudah, ya.
Ada yang membatasi tomakninah itu dengan membaca bacaan minimal di setiap rukunya. Misalnya ketika ruku, bacaan minimal berarti Subhana Rabbiyal Azim. Sekali saja. Subhan Rabbiyal Azim sekali. Kalau selama waktu itu, maka sudah dianggap tomakninah. Kemudian ketika i'tidal, Rabbana walakal hamd. Kalau sudah membaca itu, atau bacaannya Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, sudah, berarti sudah tomakninah. Ya, intinya ketika kita menjaga tomakninah, kita masih bisa mempercepat salat kita. Ya. Kalau kita mempercepat salat dengan tetap menjaga tomakninah, maka salat kita tetap sah, tidak ada masalah sama sekali, apalagi ada maslahat untuk merawat bayi. Sebenarnya di sana ada pilihan lain, ya. Sebenarnya ada pilihan lain. Misalnya menggendong bayi. Jadi kita sholat sambil menggendong bayi. Ini dibolehkan. Dan pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Atau misalnya kita sholat tanpa menggendong bayi. Dan sholat kita santai. Tidak kita percepat. Ketika bayi nangis, baru kita gendong. Tidak ada masalah sama sekali. Kalau ada orang mengatakan, Ustadz, itu tidak membatalkan sholat, bukankah itu gerakannya banyak? Maka jawabannya adalah, gerakan banyak apabila untuk maslahat sholat, maka tidak ada masalah. Di sini, kalau seorang, ya terutama seorang ibu, dia tidak segera mengambil anaknya, maka sholatnya akan terganggu, kekhusyuannya akan terganggu. Maka dia dibolehkan untuk mengambil anaknya agar tidak nangis, kemudian sholat dengan menggendong anaknya. Ya, seperti ini dibolehkan. Rasulullah SAW dulu pernah mencontohkan ini. Ya, ketika beliau bersama Umamah radhiyallahu taala ya anhu. Taib. Ini dua pilihan. Pilihan yang pertama mempercepat sholat, ya, di waktu anak diperkirakan tidak menangis. Atau sholat seperti biasanya ketika anak menangis digendong. Nanti ketika ruku, ya, diletakkan. Ruku kemudian sujud, anak masih diletakkan. Nanti ketika berdiri digendong lagi, tidak ada masalah, ya. Ini gerakan ini tidak membatalkan sholat karena limaslahatis sholah, wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya sudah ada terhubung, kita coba angkat kembali. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Rosmini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Kami ingin menanyakan, itu yang sehubungan dengan Ibu dari Riau itu tadi, masalah sholat. Kalau sholat berjamaah di rumah sama wanita, itu apa ya juga harus dilirihkan apa tidak membaca kalau waktu jahar seperti maghrib, isya dan subuh? Karena saya selalu ya sering berjamaah dari tidaknya dengan anak saya. Itu apa ya seperti itu tadi, kalau jahar juga dilirihkan, kalau memang sir ya sir. Terus yang kedua, kalau di musola bukan di masjid, itu bisa sholat tahiyatul apa? Ada yang tanya, bisa apa enggak sholat di musola tahiyatul masjid kalau di masjid? Terus apa yang masuknya seperti di masjid, baca doa apa bagaimana? Ada teman saya itu yang tanya begitu. Baik, cukup Ibu. Ya, terima kasih jawabannya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kita sebagai seorang wanita berjamaah di rumah, itu yang lebih afdal daripada sholat sendiri. Dan ketika berjamaah di sholat jahriyah, maka silahkan mengeraskan bacaan, tapi secukupnya kerasnya, silahkan menaikkan atau mengangkat suaranya secukupnya. Yang penting makmumnya sudah mendengarkan, sehingga dua maslahat tetap bisa dijaga semuanya. Maslahat mengangkat suara agar makmum bisa mendengar bacaan imam, dan maslahat menutup pintu fitnah. Jadi mengangkat suara tapi
dengan tingkatan yang sudah mencukupi untuk bisa didengar oleh makmum kita. Jangan melebihi itu. Bukan berarti diharamkan, tidak ya, karena suara perempuan itu bukan aurat. Tapi ini lebih jauh dari terbukanya pintu fitnah. Wallahu ta'ala alam, sehingga dianjurkan untuk melakukan yang demikian. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang musola. Ya, apakah hukum musola itu seperti hukumnya masjid? Maka kita katakan iya. Musola itu hanya nama saja. Musola itu hanya nama saja, tapi fungsinya seperti masjid. Kaum muslimin ke sana 5 waktu. Dan memang tempat tersebut diperuntukkan untuk sholat. Sehingga hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid juga berkaitan dengan musola. Ya, walaupun namanya beda. Nanti di tempat lain ada namanya surau, di tempat lain mungkin namanya bukan masjid lagi. Tapi ketika hakikatnya adalah hakikat masjid, maka mengambil hukum masjid. Ya, hakikatnya adalah hakikat masjid. Memang dia tempat untuk sujud, tempat yang dikhususkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikhususkan untuk sholat. Maka walaupun namanya musola, dia tetap mengambil hukum masjid, sehingga ada doa untuk masuk masjid. Ya, disunahkan ketika masuk musola. Kemudian salat tahiyatul masjid disunahkan juga ketika masuk ke musola itu. Ketika keluar dari musola, kita juga disunahkan untuk berdoa dengan doa keluar masjid, ya. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah. Demikian yang bertanya Ibu Resmini di Pacitan, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya kita coba angkat penelpon berikutnya, Ustaz. Baik. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Waalaikumsalam. Bersama Bapak siapa di mana? Bapak Mukhlisin di Lampung. Silakan Bapak. Pertanyaannya Ustaz. Ya. Halo. Ya, silakan Bapak. Pertanyaan saya Ustaz. Saya ini kan guru Ustaz. Ya. Halo. Terus ada penyaluran bantuan pemerintah Ustaz. Lewat anak sekolah, untuk anak sekolah. Halo. Ya, silakan. Ya, bapaknya buruh apa guru? Guru. Ya, guru. Guru, kemudian ada bantuan dari pemerintah untuk disalurkan kepada anak sekolah, ya. Nah, yang dapat itu kan banyak Ustaz. Ya. Terus dari orang tua, dari pihak bank penyalur itu nggak boleh orang tua anak yang mengambil karena ramai kan. Jadi diperintahkan untuk pihak sekolah yang mengambil. Halo? Ya. Jadi setelah diambil kan orang tua anak itu mengasih transport untuk guru. Ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 25.000. Iya. Nah, terus ada yang tidak ngasih Ustaz. Itu anaknya itu kan udah sering dapat itu Ustaz. Nggak pernah ngasih transport kan. Guru ini berharap tentang transport itu karena dia sudah berulang-ulang ke pihak bank ngurusnya itu Ustaz. Terus setelah itu orang yang tidak pernah ngasih itu dipanggil. Nah, dari penjelasan orang tua itu katanya ada unsur suapnya yang transport itu Ustaz. Ya. Bagaimana itu Ustaz? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Memang kalau saya melihat ya, itu karena tugas dari seorang guru untuk melayani murid-muridnya. Maka ketika guru melakukan tugas itu, dia tidak boleh mengambil upah dari orang-orang yang dia layani, karena itu bagian dari tugas dia. Ya, itu bagian dari tugas dia. Kalau dia mengambil ya upah atau hadiah di situ juga, padahal dia sudah digaji untuk pekerjaan itu, maka ini masuknya dalam bab hadayal ummal. Ya, hadayal ummal atau hadiah bagi para pegawai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadayal ummali ghulul, bahwa hadiah-hadiah yang diberikan kepada para pekerja itu jadinya uang khianat, ya. Jadinya harta khianat, harta yang diharamkan. Maka ya saya sarankan untuk tidak mengambil
hadiah yang mereka katakan sebagai hadiah atau uang transport atau apalah namanya dari orang-orang yang kita layani. Ya, ikhlaskanlah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengambil rezeki kita dari jalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti rezeki kepada kita dari jalan yang lain. Ya, ketika kita tidak mengambil dari sini, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mengurangi jatah rezeki kita, sama sekali tidak. Allah akan memberikan rezeki kita dengan jalan yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sepertinya karena waktu batasi kita Ustaz, kita cukup di sini, dan untuk pertanyaan Bapak Saleh Haji di Bengkulu mungkin ditunda di pertemuan berikutnya insyaallah Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya, semoga bermanfaat. Ya, pemirsa Farwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, kami ucapkan mohon maaf kepada pemirsa yang belum bisa kita jawab pertanyaan, semoga bisa dijawab pertemuan berikutnya. Dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini